guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, whenever. So, welcome back again to our channel Kampung Inggris LC. This is T2 with me, Mr. Diaz. So today I'm going to teach you about simple present. Actually, it's not going to talk about simple present, but the using of simple present in your speaking. Alright? So here it is. About simple present, I have written some of the explanations here. So the first is about simple present. What is simple present? I will explain in Indonesia. Simple present adalah tenses pertama yang akan kalian pelajari dalam grammar. Oke. Nah, jadi dalam simple present itu kita harus pahamin dulu apa sih makna dari simple present. Dari katanya aja simple, sederhana ya. Simple. Sedangkan present itu adalah waktunya, yaitu adalah waktu sekarang. Nah, artinya bisa kita buat seperti ini. Simple present adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan ataupun kita katakan di waktu sekarang, pada saat kondisi sekarang, hari ini, tahun ini, bulan ini, yang penting ini. Oke, bisa malam ini, siang ini, dan pokoknya ini semuanya gitu ya. Oke, so that is simple present. Nah, buat function, di sini sudah saya tulis fungsi dari simple present itu apa. Pertama adalah sebagai general truth. What is general truth? In English, general truth is like it's the fact, okay? It's the fact of something atau fakta dari sesuatu, atau kalian menyatakan suatu fakta. Fakta atau general truth bisa diartikan adalah fakta umum yang bisa kita dapati di kehidupan kita. For example, matahari terbit dari timur ke barat, itu adalah fakta. Nggak mungkin dari barat ke timur. Kalau barat ke timur kiamat ya. Oke, the next is contohnya general truth seperti 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Atau bisa kita bilang seperti ini, misalkan wanita melahirkan. Oke, nggak mungkin pria melahirkan ya kan? Jadi itu adalah fakta. Nah, itu bisa kita gunakan simple present untuk fakta-fakta seperti itu. General truth. And the next, the function is for habitual action. What is habitual action? Habitual diartikan adalah kebiasaan. Oke, jadi kebiasaan yang kita lakukan. Nah, simple present itu bisa kita gunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya, makan, minum, BAB, BAK, dan berbagai macam keseharian kita. Intinya menyatakan sebuah keseharian atau kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus setiap harinya. Oke. Nah, terus untuk bentuknya, formnya atau formulanya, rumusnya, ada 3 macam rumus. Oke, the first, kita harus paham dulu bentuk dari rumusnya ya, baru kita masuk ke practicing-nya, latihannya. The first, ada kalimat positif. Oke, kalimat positif pertama ada subject. Ingat, subjek, teman-teman harus tahu dulu semua subjek dalam bahasa Inggris. Saya, I, kamu, you, kita, we, mereka, they, dia perempuan, she, dia laki-laki, he, dan ada lagi dia tapi bukan orang atau benda ya, khusus benda, maka kita ucapkan it. Oke, it. So, I, you, we, they, she, he, it. Remember it, harus kalian ingat ya, subjek, pelaku ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi setelah subjek kita masukkan verb one. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada berbagai macam verb. Tapi kali ini kita akan menggunakan yang namanya verb atau kata kerja bentuk pertama, yaitu verb one. Nah, tapi dalam positif, kalimat positif ini, verb itu kita tambahkan ses khusus untuk subjek she, he, it, ataupun hal lain selain dari subjek I, you, we, they. Bisa berupa noun, benda, ataupun nama, dan yang lain yang bersifat tunggal. Nah, jadi itulah penggunaan SES. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Setelah itu masukkan objek. Oke. Nah, sekarang kita gunakan. Kita gunakan ke speaking kita. Ingat, jangan lupa subjek, verb one, SES kalau subjeknya she, it, dan tambahkan objek. Objeknya bisa berupa apa aja. Di sini sudah saya kasih contoh satu kalimat, yaitu you play gadget. You subject, play verb, and gadget is the object. Oke, jadi you play gadget. Kamu bermain
gadget. Nah, bagaimana kalau subjeknya saya ganti sama she, he, ataupun it? Sekarang pakai she misalkan. Maka play akan kita tambahkan kata s. Oke, maka menjadi she plays gadget. Oke, jadi gunakanlah di speaking kalian. Jangan sampai ketukar ya. I, you, we, they nggak pakai s atau is, sedangkan she, he, it pakai s ataupun is nantinya. Oke, itu untuk kalimat positif. Nah, jadi gunakan ini di speaking kalian setiap hari. Jadi kalau kalian sudah ngapalin banyak vocab, jangan lupa digunakan, terutama verb. Oke, kata kerja gunakan setiap hari. For example, saya makan nasi. I eat rice. Mereka pergi ke sekolah. They go to school. Nah, jadi gunakan seperti itu. Simple banget karena dia kalimat simple, sederhana. Setelah subjek langsung ke kata kerjanya apa, aktivitasnya apa. Next, lanjut ke kalimat negatif. Kalimat negatif berisi subjek, pastinya diawali sama subjek. Terus ada kata do not dan does not. Do not itu disingkat aja jadi don't. Sedangkan does not kalian singkat aja menjadi doesn't. Oke? Don't, doesn't. Repeat after me. Don't, doesn't. Oke. Don't itu singkatan dari do not, doesn't singkatan dari does not. Yang artinya tidak. Oke, tidak ya. Jadi itu artinya tidak, do not atau does not. Terus selanjutnya kita tambahkan verb one. Nah, verb one di sini sudah tidak memakai SIS lagi, jadi peraturan yang tadi hanya digunakan di kalimat positif aja ya, SIS, penambahan SIS. Untuk selanjutnya verb 1 atau verb one yang biasa aja, nggak perlu ditambahkan apa-apa. Setelah itu objek. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia artinya kalian melakukan sesuatu yang bersifat negatif. For example, saya tidak makan. Mereka tidak mandi. Dia tidak belajar hari ini. Nah, jadi seperti itu. Contohnya ada di sini. She doesn't love me. Oh, it hurts. Dia tidak mencintaiku. She doesn't love me. Jangan sampai kalian mengucapkan she don't love me ya. Yang benar adalah she doesn't love me. Oke, she doesn't love me anyway. Oke. Or maybe you don't love me. Kalau kalian ganti subjeknya menjadi you. Ingat, I, you, we, they memakai don't. She, he, it memakai doesn't. Sekali lagi, I, you, we, they itu pakainya don't. Sedangkan she, he, it pakainya doesn't. Oke, jadi kalian latihan aja setiap hari. Contohnya kayak ngomong, saya duduk di kursi. I sit on the chair. Oke, dia perempuan duduk di kursi. Maka menjadi dia perempuan tidak duduk di kursi. She doesn't sit on the chair. Nah, jadi tambahkan doesn't ya. Alright. Next, ada kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya. Kita menanyakan suatu aktivitas di situ ya. Maka ketika dia sebuah pertanyaan atau kalimat interrogatif, kita awali sama yang namanya do atau does kalau dalam simple present. Nah, do atau does di sini diartikan apakah, ya? Apakah menanyakan suatu aktivitas. Kalimat apakah? Oke. Jadi do atau does ditambahkan subjek. Jangan lupa subjeknya dulu. Pelakunya siapa? I, you, we, they, she, he, it, atau nama orang ataupun benda lainnya. Oke. Jadi do tambahkan subjek. Terus setelah subjek kita taruh verbnya. Oke, kita taruh verb one lagi. Nah, verb one sekali lagi di kalimat negatif ataupun interrogatif tidak perlu ditambahkan SIS lagi untuk she, he, it ya. Cukup verb 1 biasa aja. Dan selanjutnya ditambahkan objek. Contohnya ada di sini sudah saya tulis. Do you know him? Oke. Do you know him? Ini ketika kita bertanya, apakah kamu tahu dia? Apakah kamu kenal dia? Do you know him? Oke, jangan lupa ketika ngomongnya juga harus pakai expression ya. Jangan do you know him. Gak ada sensasinya kalau kalian ngomong gitu. Jadi seperti orang Inggris ngomong pada umumnya. Do you know him? Do you know him? Do you bisa kalian singkat menjadi do. Do you know him? Hey bro, do you know him? Hey sis, do you know him? Oke, jadi kalian pakai kata do you atau disingkat aja do. Do you know him? Atau ada lagi kalimat interrogatif yang bersifat negatif. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalian bertanya tapi kurang yakin.
Oke. Kalian menanyakan sesuatu yang menurut kalian kurang yakin jawabannya. Contohnya, don't you believe me? Oke, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kamu nggak percaya aku ya? Oke, kamu kok nggak percaya aku sih? Nah, jadi kalian bertanyanya bersifat bertanya-tanya, apa? Kurang yakin di situ. Don't you believe me? Oke, tidakkah kamu mempercayaiku kalau dalam bahasa Indonesia yang benar ya? Jadi, don't you believe me? Don't you remember me? Don't you remember him? Nah, jadi kalian menggunakan kalimat interrogatif bersifat negatif ini ketika itu tadi kurang yakin sama pertanyaan atau jawabannya. Kalau do you know him itu pertanyaan biasa. Do you want to go to your class? Oke, kamu mau pergi ke kelas? Tapi kalau misalkan temannya agak kurang meyakinkan mau pergi ke kelas atau bolos ya, maka kalian bilang don't you go to the class? Oke, jadi kalian tanyakan pakai kalimat interrogatif yang bersifat negatif. Oke, di sini ada keterangannya. Untuk SIS tadi, karena kebanyakan kita masih salah penggunaan SIS ini tadi. Oke, kebanyakan kita nggak tahu mana sih ketika kita tambahkan S, mana sih ketika kita tambahkan IS di belakang sebuah verb itu tadi. Oke, penjelasan secara singkat seperti ini. SIS itu hanya digunakan untuk subjek she, he, it, ataupun benda. Benda itu bisa berupa nama seseorang, hewan, ataupun apa, dan sifatnya tunggal sendiri ya. Oke. Atau orang ketiga lah, orang ketiga yang bersifat tunggal biasanya. Ada I sebagai orang pertama, you sebagai orang kedua, terus ada they itu sebagai orang ketiga tapi banyak, terus ada we orang ketiga tapi banyak juga, dan she, he, it ini adalah orang ketiga yang bersifat tunggal. Nah, begitu juga berlakunya khusus orang ketiga bersifat tunggal, she, he, it ataupun benda ya. Dan hanya digunakan in positive sentence atau kalimat positif saja. Ini tadi ya. Selebihnya negatif interrogatif nggak perlu ditambahkan s ataupun is. Cukup pakai verb 1 biasa aja. Nah, terus penggunaan SIS. Pertama penggunaan IS dulu ya. Verb akan ditambahkan IS ketika teman-teman menempatkan verb yang berakhiran huruf. Pertama ada kata SS, SH, CH, X, dan O. Oke, maka setelah huruf yang ada di sini atau akhiran huruf SS, SH, CH, X, dan O ini kalian tambahkan sama IS. Contohnya, ada kata kerja berakhiran SS. Ada yang tahu kata kerja berakhiran SS? Oke, saya kasih contoh. Contohnya, cium. Oke, cium apa bahasa Inggrisnya? Kiss. Dia berakhiran 2S, ya kan? Kiss. Maka, kalau kalian menggunakan subjek she, he, it, yang aktivitasnya mencium, maka kiss itu kalian tambahkan IS di belakangnya. Jadinya kisses. She kisses me. You kisses him. Oke, jadi tambahkan IS. Apalagi kata kerja yang berakhiran double S. Oke, apa-apa? Wash? Bukan ya. Tapi ada satu contoh lagi, contohnya kayak miss. Merindukan ya. MISS. Merindukan. Maka kalian tambahkan IS di belakang menjadi Mrs. Oke, contohnya kita pakai subjek he. Ingat, jangan sekali-sekali menggunakan I, you, we, ataupun they. Hanya untuk she, he, it ya. She, he, it ataupun nama orang. Misalkan kita pakai nama orang nih. Mr. Diaz merindukan ibunya. Oke, maka bahasa Inggrisnya adalah Mr. Diaz misses his mother. Oke, gampang kan? Is it easy for you? Nah, makanya latihan ya. Kalau pengen lebih gampang lagi, lebih bisa lagi, kalian selalu latihan dalam speakingnya. Seperti itu. Oke, terus ada kata kerja berakhiran SH. Contohnya adalah mencuci. Oke, wash. Maka tambahkan washes. Contohnya dia perempuan mencuci baju. She washes clothes. Oke, atau ibu saya mencuci piring. Oke, my mother washes the dish. Oke, nah jadi kalian tambahkan IS untuk kata kerja yang berakhiran SH hurufnya. Ada lagi CH.
CH, kata kerja berakhiran CH contohnya menonton. Ada yang tahu menonton? Watch. Oke, maka tambahkan IS menjadi watches. Misalkan dia laki-laki menonton film. He watches movie. He watches Harry Potter. Nah, jadi tambahkan IS. Ada lagi kata kerja yang berakhiran X ya. Contohnya apa? Ini agak sedikit sulit emang mencari kata kerja berakhiran X, tapi saya kasih contoh. Contohnya fix sama mix. Fix memperbaiki, mix mencampur ya. Maka tambahkan menjadi fixes ataupun mixes. Silahkan kalian rangkai kalimatnya sendiri. Contohnya kayak saya memperbaiki mobil. I fix car. Tapi kalau subjeknya she, maka menjadi she fixes car. Oke, dia perempuan memperbaiki jendela. She fixes the window. Nah, jadi tambahkan IS. Dan lagi ada yang berakhiran O ya. Contohnya adalah yang sering kita biasa pakai pergi. Go. Oke, ataupun ada juga do, melakukan. Tapi bukan do sebagai ini tadi ya, kata kerja yang ada di sini atau kata bantu kerja di sini, auxiliary, do atau does, tapi do yang diartikan melakukan atau mengerjakan. Maka ditambahkan IS, yaitu does ya. Jadi artinya saya mengerjakan PR, I do my homework. Tapi kalau dia perempuan, she does her homework. Jadi tambahkan IS, jadi does. Oke. Jadi ada go menjadi goes. Contohnya, pamanku pergi ke kebun. My uncle goes to garden. Nah, jadi tambahkan IS. Oke, selanjutnya ada verb khusus nih. Ada verb khusus yang berakhiran Y hurufnya. Oke, pertama ada kata kerja yang berakhiran Y di belakangnya. Tapi sebelum huruf Y itu berupa huruf konsonan atau huruf mati. Oke, jadi kalian akan merubah huruf Y itu menjadi huruf I dan ditambahkan IS. Contohnya, kita cari kata kerja yang berakhiran huruf Y, tapi sebelumnya huruf konsonan atau huruf mati. Contohnya misalkan terbang, bahasa Inggrisnya apa? Fly. Ada L sama Y ya, L and Y. Huruf mati dan huruf Y. Maka Y kita ganti sama I, kalau dalam penulisan kita ganti I, dan kita tambahkan IS. Tapi kalau dalam speaking cukup langsung bilang flies. Oke. She flies or the bird flies on the sky. Oke. Burung terbang di atas langit. A bird flies on the sky. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi ada kata kerja berakhiran huruf Y sebelumnya huruf konsonan. Satu contoh lagi, misalkan kita cari kata ini, mencoba. Try. T-R-Y. T-R-Y. Maka ada R dan Y di situ ya. Kita rubah Y menjadi I dan tambahkan S. Jadi tries. Contohnya, saya mencoba untuk mengetahui hal itu. Ini agak panjang kalimatnya, agak ribet. Bukan pakai saya, sorry. Jadi pakai kata kerja, pakai subjek dia laki-laki. Dia laki-laki mencoba untuk mengetahui hal itu. Maka kita susun satu persatu. Dia laki-laki, he tries to know about it. Oke. He tries to know about it. Nah, jadi sebuah kalimat seperti itu. Satu lagi, the last. Ada kata kerja berakhiran huruf Y, tapi sebelumnya huruf vokal. Oke, contohnya kayak play, pray, apalagi? Ya, cari sendiri ya, saya juga kurang banyak tahu. Jadi tambahkan S, langsung kalian tambahkan S di belakangnya. Contohnya kayak play tadi tambahkan S saja langsung, plays. Saya bermain bola, I play football. Tapi kalau subjeknya he misalkan, maka menjadi he plays football. Oke? Nah, jadi itulah penggunaan dari simple present dalam speaking. Jadi kalian gunakan aja, kalian latihan aja. Contohnya kayak kalimat, karena ini kalimat simple, jadi simple banget penggunaannya. Tapi kesalahan biasanya ada di penempatan
SES, penggunaan don't sama doesn't. Nah, itu makanya perlu latihan, teman-teman. Perlu latihan yang banyak. Biasanya ada salah pengucapan she don't love me. Nggak boleh ya. Yang benar adalah she doesn't love me. Oke, yang benar kalau don't memakai I, you, we, they. Contohnya I don't like you. I don't like him. She doesn't like me. Nah, jadi penggunaannya beda. Dan juga di interrogatif do atau does, ketika subjeknya itu nanti I, you, we, they pakai do. Ketika subjeknya she, he, it pakainya does. Apakah dia perempuan mengatakan sesuatu? Does she say something? Atau bisa seperti ini, apakah kamu mencariku? Do you look for me? Nah, jadi do dan does itu beda penggunaannya, tergantung subjeknya tadi ya. Terus juga dalam simple present biasanya kita ditemukan sama namanya time signal atau keterangan waktu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan simple present harus tahu dulu mana waktu yang benar untuk mengucapkan simple present. Ketika teman-teman mengucapkan kata every day, setiap hari, maka pakailah simple present karena sesuai dengan fungsinya tadi habitual action. Oke, kebiasaan sehari-hari. For example, setiap hari ibuku selalu memasak di dapur. Every day my mother always cooks in the kitchen. Nah, jadi penggunaannya seperti itu. Oke, every day atau every time, yang ada kata every-nya. Ataupun kata today, now, dan hal yang menyatakan sekarang ya, present waktunya. Maka gunakanlah simple present. Oke, any questions so far? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan aja di komen di bawah ya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pelajaran kali ini. So, don't forget to like, subscribe, and give some comments below. And don't forget to follow my Instagram. Okay, don't forget to follow Instagram and subscribe our channel for more video. Banyak video-video pelajaran menarik yang kita sajikan di channel ini. Jadi jangan lupa selalu stay tuned at this channel, LC Kamu Inggris in T2 program. Because the time is up, time is over. See you next time and see you another time. And the last I say, hasta la vista. Bye.